Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari pengajian kitab Risalatul Mudzakarah, Al-Hayy Abdullah bin Al-Haddad berbicara tentang dhammud dunya, tercelanya condong kepada keduniaan terlalu, sehingga dinasihatkan untuk zuhud dan wara' terhadap dunia dengan dia mengisi waktunya, membuang waktunya, kesibukan-kesibukan sehingga dia lupa dengan akhiratnya. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kebutuhanmu untuk negeri akhirat, persiapan, perbekalan, amal soleh atas harta yang kau diberikan, sehat yang diberikan, ilmu yang diberikan, amal yang diberikan Allah untuk akhirat, terutama harta. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan nasibmu, bagianmu di dalam dunia. Ambil dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Wa la tansa. Jangan lupakan akhirat dengan kesibukan dunia sehingga dia tidak menjalankan perintah Allah. Dia melanggar hukum Allah, bermaksiat dan meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam kewajibannya. Terutama katanya mentakmirkan dunia, menghidupkan dunia, memakmurkan dunia dengan keindahan dan lain-lainnya. Seperti dunia ini sudah rusak, sudah tua. Sebagian hadis mengumpamakan sebagai nenek-nenek tua didandanin, dihiasin, padahal dia sudah lanjut usianya. Rasulullah berkata, "Bu'ithtu li kharabid dunya." Aku dibangkitkan ana was-sa'atu kahatain. Bu'ithtu li kharabid dunya. Aku dibangkitkan sudah paling ujungnya Nabi, akhirul anbiya wal mursalin. Sudah dekat dengan hari kiamat. Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Aku dibangkitkan, diutus dengan hari kemudian seperti ini, jaraknya dekat banget. Wa bu'ithtu li kharabid dunya. Dan aku dibangkitkan, diutus untuk lihat kerusakan dunia, sudah akhir dunia, sudah. Yang besar-besar dulu zaman Fir'aun, zaman Sulaiman bin Daud, zaman Qarun, zaman-zaman kerajaan-kerajaan Iramadatul Imad, zaman-zaman kerajaan Namrud, besar-besaran, Bukhtanasar, Iskandar, itu semuanya kerajaan-kerajaan besar, dinasti-dinasti besar. Sebelumnya Rasulullah SAW, Romawi, Persia, Regla, Oman, Bahrain, itu semuanya kekayaan berlimpah ruah. Kita udah habis, sudah tinggal kosong, udah habis, sudah sisa. Nabi selanjutnya, faman ammaraha falaysa minni. Ya Allah, siapa yang memakmurkan dunia ini bukan dariku. Aku dibangkitkan sudah terakhir, dunia akan hampa, dunia akan dekat dengan hari kiamat. Maka cepat-cepat untuk siap untuk hari kiamat, untuk beriman dan amal soleh, untuk bekal kedekatannya dengan hari kiamat. Kita umat yang paling dekat dengan hari kiamat, umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang dulu enak, dari zaman Adam jauh, dari zaman Nuh jauh, dari zaman Ibrahim jauh, dari zaman Musa jauh, dari zaman Sulaiman jauh, dari zaman Isa jauh. Nah, kita yang paling dekat terakhir. Nabinya berkata, aku permisalan seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Itu aku dengan hari kiamat. Dan aku dibangkitkan sudah rusak dunia, udah tua. Ya, seperti nenek-nenek berandang. Ya. Siapa yang menghidupkannya untuk dunia, percuma dia. Bukan dia siap-siap buat untuk akhirat, tinggal sedikit lagi, sejengkal lagi akhirat udah.
Kalau umur mereka ribuan tahun, kita paling 10 tahun jaraknya. Mereka mempunyai umur ribuan tahun dari zaman Adam, Nuh, Hud, dan seterusnya dalam zaman Nabi Saleh. Terus Nabi Ibrahim ribuan tahun, 500 tahun. Kita hanya 60-70. Hasad ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60-70. Tinggal jengkal lagi, ya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang datang ajalnya dan dia mati, seolah-olah dia sudah datang kiamatnya buat dia. Maka niatkan dunia ini untuk akhirat. Man kanat niyatul akhirah. Jadi kita nggak lupa dengan dunia, kita cari dunia untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Jembatannya akhirat. Tempat bercocok tanamnya untuk akhirat, tapi himmahnya, niatnya untuk akhirat. Kalau seorang hamba niatnya mencari dunia, mengumpulkan dunia dari yang halal, dituangkan kepada yang halal, dia bersyukur kepada Allah, dia minta dijaga nikmat tersebut, niatnya untuk akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbihi. Masya Allah, Allah jadikan kekayaan di hatinya, ghinal qalb, ghinal nafs, kaya hati, kaya jiwa dengan pemberian Allah, dan dia siap-siap untuk akhirat. Wa jama'a lahu syamlah. Allah gabungkan, Allah kumpulkan semua urusan-urusannya mudah oleh Allah karena niatnya akhirat. Amalannya, hartanya, waktunya, ilmunya untuk akhirat. Allah mudahkan semuanya. Allah gampangkan, Allah kumpulkan apa kebutuhannya, urusannya dimudahkan oleh. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia yang dia datang nyari dia, ya. Dan dia tunduk kepada hamba Allah tersebut. Dunia itu di dalam perintah Allah, ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Allah. Dunia, katanya, engkau layanin orang yang beribadah kepadaku. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dia layani nama dunia. Tapi Allah kata, wastakhdimi, engkau kerjain orang yang mengibadahkan dunia di dalam dirinya. Oh, Tuhannya dunia, ibadahnya dunia, segala-galanya dunia, disiksa sama dunia, disiksa sama dunianya sendiri karena dia enggak beribadah kepada Allah. Dia buang waktunya. Wa man kanat niyatud dunya ja'alallahu al-faqra baina ainihi. Yang kedua, siapa yang menjadikan niatnya hanya dunia, Allah jadikan kefakiran di kedua matanya. Matanya lihat fakir terus. Wa shaddata 'alai amrah. Allah kucar-kacirkan, pecah belahkan urusannya, berantakan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lah. Enggak bakal datang dunia yang dicari-cari, yang diuber-uber, kecuali yang sudah ditulis oleh Allah buat dia. Subhanallah, ya. Nasihat kepada Abdullah bin Umar. Hadis semuanya dari kutipan-kutipan hadis tapi tanpa perawi dan tanpa nama sahabat. Di dalam Arba'in Nawawi kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai sahabatku, jadilah engkau semasa di dunia seperti orang asing, pendatang, gharib, orang yang tidak tinggal di kampung sini. Ada tempat kembalinya, yaitu akhirat. Engkau di dunia gharib, pendatang, orang-orang yang ngontrak di dunia, ya. Au abir sabil, atau engkau lewat jalan saja, ngelewatin doang. Dunia ini sempat lewat doang. Ya, seperti kata Abdullah Haddad, wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa kat-tariqi ila al-watan. Ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kat-tariqi ila al-watan. Ini dunia bukan tempat tinggal kita, cuma jalan lewat ke negeri yang
asal kita, yaitu akhirat. Wa'udda nafsaka min fi ahli al-qubur. Hitung-hitung, ingat-ingat jiwamu, engkau adalah penghuni kubur, akan mati. Ingetin kematian. Gitu nasihatnya kepada Abdullah bin Umar. Juga di Arba'in Nawawi, Rasulullah menasihatkan sahabat yang lain. Apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, keduniaan, ya, niscaya Allah cinta kepadamu. Kalau kita cinta akhirat, Allah cinta. Kalau kita cinta jungjung dunia, Allah benci pada kita. Begitu juga mau kecintaan Allah, izhad fid dunia. Jauhkanlah kebisingan dunia, kesibukan dunia yang melupakan akhirat. Wazhad fima fi aidin nas. Engkau zuhudlah apa pemilikan di tangan orang lain. Yuhibbukan nas. Maka dicintai oleh manusia. Kita enggak peduli dengan pemilikan orang. Enggak pikirin, enggak ngelihat, enggak condrong, enggak nanya. Apa yang dimiliki orang lain itu dari Allah Subhanahu. Yang banyak, yang sedikit, yang lebih dan kurang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang cinta kepada kita. Kenapa kita enggak hubul, enggak peduli kepada orang dari mana, kemana, itu uang dari siapa, berapa banyak, punya apa, kita enggak tahu. Jangan kita korek-korek apa kepemilikan orang. Yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, ad-dunya dara man la dara lah. Subhanallah. Hadis terus, ya. Rasulullah berkata, dunia ini tempat tinggal yang bukan ditinggalin. Tinggal kita selama 50 tahun di dunia, tapi bakal pulang juga. Ditinggalin rumah. Yatba'ul mayyita ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji' ithnan wa yabqa wahid wa huwa amaluhu. Yang ngikutin jenazah 3. Keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 pula dia dilepas. Punya rumah ditinggal, punya kamar ditinggal, punya harta mobil ditinggal, punya kantor ditinggal, punya semua ditinggal. Wala mala man la malalah. Ya Allah, hartanya bukan milik dia. Malu warathatihi. Setelah dia meninggal, harta warisan paraid, diperaitin oleh anak-anak. Walaha yujma' man la aglalah. Di dalam dunia dikumpulkan orang-orang yang condong kepada dunia seperti enggak punya akal, gila dengan dunia dia, majnun dengan dunia, ya. Akalnya hilang, bisa enggak sembahyang, bisa maksiat, bisa enggak punya rasa malu kepada Allah dan seterusnya karena dunia, sombong, takabur, dunia semuanya. Kayak orang enggak punya akal. La aglalah wa 'alaiha yahzan man la ilma la. Orang yang paling sedih di dunia orang yang enggak punya ilmu agama. Orang yang enggak punya ilmu ma'rifat kepada Allah. Yang enggak bertauhid, yang enggak beriman, yang enggak berislam, itu rugi, sedih, dia nyesel nanti. Dia teriak nanti, ya. Karena selama di dunia dia enggak punya ilmu agama. Dia enggak punya iman, dia enggak punya akidah, dia enggak punya takut ma'rifat kepada Allah Subhanahu. Itulah orang-orang yang sedih di dunia. Wa 'alaiha yahsudu man la fiqhala. Di dalam dunia ini banyak yang hasud. Ya. Man la fiqhala. Orang-orang yang enggak mengerti agama. Ya. Subhanallah, ya. Orang-orang yang mempunyai ilmu, memahami agama, ahli fikih, dihasutin. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berfaqih, ya, dihasutin, ya, kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Subhanallah. Wa biha yafrah man la yaqina la. Di dunia ini gembira, 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 senang-senang.
Dia nggak punya yakin, nggak percaya bakal ada mati. Dia nggak percaya bakal dia tinggalkan ini dunia. Oh, dia gembira dia berikan poya-poya, senang-senang, dia nggak tahu. Datang al-mautu ya'ti baghtah. Mati itu datangnya tiba sekonyong-konyong. Ya. Itu dari hadis Rasulullah SAW. Ma yaskunu hubbud dunya qalba 'abdin illa tafa minha bi thalath. Subhanallah. Tidaklah bertempat di hati seseorang hamba hubbud dunya, maka akan terlepas bagi dia illa tafa minha bi thalath, maka akan melepaskan dirinya apa? Syughulun la yanfa'ana, nggak bakal berhentinya, sibuk terus-terusan. Karena di hatinya sibuk dengan dunianya, pagi, siang, malam, terus dunia yang dikirim. Tuh, kenapa? Udah hatinya hubbud dunia, nggak lepas-lepas. Terus wa faqrun la yadruk ghina, fakir terus, nggak bisa kaya, nggak kelar-kelar kaya, nggak selesai kekayaannya. Yang ketiga, wa amalun la yanalu muntaha, cita-cita yang nggak ada ujungnya, yang nggak habis-habis. Terus cita-cita duniawi, cita-cita untuk dunia, kesenangan, kegembiraan dan lain-lainnya, kenikmatan, kelezatan, ya, maksiat dan seterusnya. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi, terus semuanya hadis ini. Wa inna dunya wal akhirah talibatan wa matlubatan. Dunia sama akhirat saling mencari, saling meminta kepada yang satu, saling menuntut kepada yang satu. Kalau engkau mencari akhirat, dituntut sama dunia. Engkau mencari dunia, dituntut sama akhirat. Ya Allah, yang mana yang mau? Fatalib al-akhirah tatlubuh dunia. Orang yang mencari-cari akhirat, beramal untuk akhirat, ya, dicari sama dunia. Enak nggak? Enak. Tadi dilayani nama dunia. Hatta yastawfiya rizqah, sehingga orang yang mencari akhirat dicari sama dunia sampai didatengin rezekinya cukup, karena dia maunya akhirat. Sebaliknya, wa talibud dunya tatlubul akhirah, orang yang mencari-cari dunia akan dicari-cari sama akhirat. Apa maksudnya? Hatta ya'khudhul maut bi'unfih, bakal datang mati dengan kekerasan, dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Lagi enak-enak dunia, tahu-tahu mati dia. La haula wala quwwata illa billah. Dia lagi senang-senang poya-poya, dia lagi ini mati. Dengan kejam, dengan drastis matinya. Ya. Serem. Ala wa inna sa'id man athara bagi yadumu na'imaha ala faniyah. Ya. Ketahuilah orang yang bahagia siapa? Orang yang mengutamakan bahagia akhirat yang kekal, yang abadi, yadumu na'imuha, yang langgeng nikmatnya, nikmat akhirat selama-lamanya, abadal abadi, sarmada. Kenapa? Dia utamakan akhirat. Karena yang akan langgeng, yang akan lestari, yang akan lama nikmatnya adalah akhirat. Ala faniyah, dunia fani, dunia fana, dunia akan lenyap sebentar. La yanfad azabuha. Nanti di akhirat terus-terusan diazab. La haula wala quwwata illa billah. Enggak berhenti-berhenti azab di akhirat. Kenapa? Dia utamakan dunia. Orang yang dia surga enggak berhenti-berhenti di dalam nikmat. Orang di neraka enggak berhenti-berhenti di dalam azab.
Enggak ada berhentinya di azab, terus azab. Yang di dalam surga, terus di dalam nikmat. Pilih yang mana? Begitu maksudnya. Wa gaddam, coba engkau dahulukan yang mana? Lima yugaddam alaih, yang mana engkau akan dahulukan? Mau dunia apa mau akhirat? Mau nikmat yang langgeng, yang panjang, yang abadi, yang sarmadi, adalah akhirat. Dunia nanti, di dunia azab, di akhirat azab. Enggak berhenti-berhentinya. Engkau dahulukan yang mana? Yang engkau akan tempuh, yang engkau pergi ke sana. Mimma huwal an fi yadayk. Yang sekarang ada di tanganmu apa nih? Dunia, jadikan untuk akhirat. Gabla an yakhlibahu. Ntar digantiin pemilikannya. Ini rumah dulu milik A, sekarang udah milik orang. Udah diganti namanya, udah dijual. Ya. Jadikan apa-apa yang sekarang di tanganmu sebelum nanti diganti. Kenapa? Liman apa itu? Tulisannya apa? Liman yas'adu bi infaqih. Subhanallah. Bagi orang yang bahagia kalau harta itu diinfakkan. Wa qad syaqiya huwa bi jam'ih wa ihtikarih. Kalau dia tinggalkan hartanya, anak-anaknya bagus, baik, soleh, hartanya jadi infak di jalan akhirat, dia sedekahkan buat orang tuanya, bagus banget. Kalau dapat begitu. Kalau enggak, pas bapaknya meninggal, berantem semuanya, ribut semuanya. Akhirnya itu harta menjadi fitnah. Dimana saat infaknya, ya, dia akan digantikan oleh Allah karena harta ini diinfakkan di jalan Allah. Waqad syaqiya, celaka dia. Huwa bi jam'ih wa ihtikarih. Dulu dia selama dia kumpulin enggak diinfakin, enggak dizakatin, enggak disedekahin, rugi dia. Dia timbun harta yang enggak dikeluarkan zakat. Waktu dia punya, waktu dia hidup. Mati, siapa yang ngurusin? Anak-anaknya. Kalau anak-anaknya baik. Na'udzubillah min dzalik. Ta'isa abdud dunya, sangat celaka, rugi, menyesal hamba yang menjadikan dunia sebagai Tuhannya. Dunia sebagai tujuannya. Wantakas, berbalik dia. Bukan dunia sebagai jembatan dijadikan tumpuannya dunia. Segala-galanya muntaha dunia. Puncaknya segala-galanya enakan keduniaan. Faidah syika falan tagash. Kalau ditakutkan, dikhawatirkan dia akan mati, nggak bisa lagi dikorek-korek. Nagash, ya. Dari mana mau kemana? Tunggu dulu, minta sebentar, nggak bisa. Sudah dekat kematian. Dia mau minta, tunda sehari, tunda mau sedekah, mau jadi orang soleh, mau beramal, nggak bisa. Sudah rugi. Karena engkau selama di dunia, engkau sembah dunia. Kebalik, ya. Takutkan kalau mati, nggak bisa lagi engkau minta. Mundur, minta untuk balik ke dunia, mau tobat, mau sedekah, mau amal soleh, nggak ada lagi waktu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kebanyakan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin dikumpulkan oleh Habib Haddad. Az-zahada fi dunya turayyihul qalba wal badana. Az-zahadatu fi dunya, sifat kezuhudan terhadap dunia, turayyihul qalba wal badan, menyenangkan hati. Kalau orang zuhud di dunia, tenang hatinya, tentrem hatinya. Ya. Badannya enggak sakit, hatinya enggak pusing. Kenapa? Dia enggak terlalu beban dunianya. Lalu warraqbatu fid dunya
tukthirul hamma wal hazan. Allah. Kalau dia condong terlalu kepada dunia, banyak pikiran, banyak kesedihan. Segala sesuatu yang lewat dipikirin. Yang belum datang dia ketakutan, dia seram, bakal begini, bakal beribut, bakal masalah, bakal sengketa. Waduh. Nah, yang akan datang dia pikir-pikir, yang sudah lalu masing dipikirin terus. Itu dunia. Yang ketiga, wal batalah tugassil galba. Kalau kita banyak berbuat yang maksiat, mungkarat, muharramat, dosa, maksiat, tugassil galba, menjadi beku, keras hati kita karena dosa, tertitik dosa sehingga gelap hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kalau datang masuk iman ke dada seseorang, masuk Islam ke dada seseorang, ma'rifat, nur hidayah masuk ke dada seseorang, inna nura idza dakhala al-qalba insyarahlah. Agama, ma'rifat, yakin, iman, Islam masuk ke dada kita, maka terbuka luas dadanya, luas hatinya, luas masuk cahaya-cahaya ke dalam hatinya gampang. Maka ditanya, fagila hal lidzalika min alamah ya Rasulullah, apa tandanya kalau seseorang masuk Islam di hatinya, iman, ma'rifah, sifat-sifat yang baik, yakin kepada Allah, tandanya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya orang itu at-tajafi an daril ghurur. Dia menjauhi dari negeri yang banyak tipu daya belaka ini di dunia. Darul ghurur, yang menipu belaka kita di dunia, ditipu terus sama dunia. Ini dia menjauhkan dirinya. Nah, kalau dia jauh, dadanya terbuka, masuk Islam, masuk iman, masuk yakin, masuk ma'rifah, masuk nur cahaya hidayah. Wal inabah ila daril khulud. Dia selalu rujuk, dia selalu munib, kembali memikirkan negeri yang kekal abadi, yaitu syurga, untuk beramal, untuk berbekal dunianya untuk akhiratnya. Nah, itu tanda-tandanya. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Dia siap-siap, dia bekelin dirinya sebelum turunnya mati, sebelum datangnya mati menghampiri dia. Dia udah siap sholat rapi, zikir rapi, wirid rapi, Quran rapi. Kapan waktu? Dia baru baca Quran, baru baca wirid, dia baru sembahyang, dia berjamaah, baru. Masya Allah. Udah isti'dad yaumir rahil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah siap untuk berangkat ke negeri akhirat. Sebelum turunnya mati, dia sudah tahu kapan dia mau mati. Dia sudah tahu, aku sudah sholat, aku sudah baca, udah zikir, udah Quran, udah wirid, udah baca istighfar, udah baca salawat, udah baca Quran, dah nggak apa-apa. Kapan mau mati? Maghrib sudah kelar asar tadi. Mau mati tengah malam, tadi baru sembahyang isya. Niat untuk sembahyang subuh. Masya Allah, udah. Itu semuanya enak buat dia. Tenang dadanya, terbuka, lapang hatinya. Nabi Allah Musa difirmankan oleh Allah, ya Musa, idza ahbabtu 'abdi zawaitu anhu dunya. Wahai Musa, engkau tahu kalau aku cinta kepada hambaku, aku jauhkan dia dunia. Aku enggak kasih dia dunia. Oh Allah. Orang-orang yang zahid, orang-orang yang sufi, enggak punya dunia, enggak punya pemilikan, enggak mikirin buat dirinya, susah. Itu hamba-hamba yang aku cintai. Zawaitu anhu dunya. Aku jauhkan dunia buat dia. Wa hakadha af'alu bi ahbabi. Begitulah aku buat untuk pecinta-pecintaku yang aku cintai, hamba-hambaku. Aku enggak kasih dia dunia, aku enggak kasih dia
Seperti kata Rasulullah SAW, orang sakit nggak dikasih makanan-makanan yang lezat. Orang sakit mau telur, jangan, ada kolesterol. Mau makan ini, jangan, padahal lezat semua. Susu semua boleh, baik-baik, semua murah ntar habis deh. Tapi Allah sayang kepada hamba-hambanya, dunia nggak dikasih. Dunia nggak dikasih sama Allah, si hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Ya Musa, idza ra'aital ghina mukbilan faqul dhanbun ujlat 'uqubatuh. Ya Allah, wahai Musa, kalau engkau melihat kekayaan akan datang, wah, dia calon orang kaya nih. Udah dapat jabatan sekarang. Udah naik pangkatnya, udah naik titelnya. Udah bakal dia duduk di kursi yang lebih tinggi. Oh, hati-hati. Hati-hati kata Rasulullah. Dosa yang Allah akan dahulukan siksanya. Benar. Dia salah megang kursi, dia salah megang jabatan, langsung dapat KPK. Langsung dapat dikontanin ya, ugubahnya, siksanya di dunia. La haula wala quwata. Disangka baru naik, baru ini kaya nih urusannya nih, gajinya, bulanannya, bisnisnya, nggak taunya bakal apa? Bakal dicepetin siksanya. Na'udzubillah min. Wa idza ra'aital faqra muqbilan. Sebaliknya, kalau engkau melihat kefakiran bakal datang, waduh, fakir, ya susah hidup begini, hidup susah, nggak dapat, jangan takut. Gul marhaban bisya'ar salihin. Selamat datang wahai kefakiran, tanda-tanda syiarnya, lambangnya orang-orang yang soleh. Orang soleh mereka hidupnya dalam keadaan fakir. Ya Allah, itu semuanya wahyunya Allah kepada Nabi Musa, nanti kepada Nabi Allah Daud, begitu juga kepada Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Nuh, daripada firman Allah kepada para anbiya. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam. Istri asrar al-Fatihah.